Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bertemu dengan Ibu Hanifah Munfarijah dari SMP Negeri 1 Cipongkor dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS di SMP Negeri 1 Cipongkor tahun ajaran 2021-2022. Nah, pada kegiatan MPLS kita kali ini, kita akan membahas materi tentang teknologi informasi. Nah, tentunya kalian sudah sering ya mendengar kata teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan manusia yang semakin modern, tentunya kehidupan manusia tidak bisa terpisahkan dari yang namanya teknologi. Baik itu teknologi yang sangat sederhana sampai dengan teknologi yang sangat canggih, itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah sekarang hampir semua orang memiliki handphone, mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek sudah selfie ya menggunakan handphone. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa kita telah mengenal apa yang disebut dengan teknologi. Nah, bahkan ada peribahasa atau ungkapan, misalnya teknologi itu adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan umat manusia. Nah, mengapa demikian? Tentunya kalian ingin lebih tahu kan tentang teknologi? Nah, tetapi dalam kegiatan MPLS kita kali ini, kita akan membahas tentang teknologi informasi. Kalian tentu penasaran kan tentang apa yang disebut dengan teknologi informasi? Tetapi sebelum kita membahas tentang teknologi informasi, kita akan bahas dulu tentang generasi. Kenapa kita perlu membahas tentang generasi? Karena generasi itu sangat erat kaitannya dengan teknologi. Tentunya kalian sering mendengar istilah generasi milenial atau kaum milenial. Sebenarnya siapa sih generasi milenial ini? Atau apakah ada kriteria-kriteria khusus supaya termasuk generasi milenial? Atau ada banyak lagi generasi yang lain selain generasi milenial? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak paparan Ibu kali ini. Kita mulai dari pembahasan mengenal generasi. Iya, pengertian generasi. Generasi merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi karena adanya perbedaan usia atau tahun kelahiran dari sekelompok individu dengan kelompok lainnya. Dan menurut teori ada generasi yang terbagi di masyarakat kita ada 6, yaitu yang pertama ada generasi veteran, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1928 sampai 1945 yang tumbuh dan berkembang pada zaman kolonial atau penjajahan saat itu. Nah, seperti terlihat dari gambar ini ya, ini adalah generasi veteran. Selanjutnya, yang kedua, ada generasi baby boomer. Nah, ini adalah generasi yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Dinamakan baby boomer karena angka kelahiran bayi sangat besar seperti bom setelah berakhirnya Perang Dunia II. Terlihat dari gambar ini ya. Nah, ini adalah generasi baby boomer. Kemudian yang ketiga ada generasi X. Nah, ini generasi X adalah
Generasi yang lahir sekitar tahun 1965 sampai 1980. Generasi X sering disebut baby bust dikarenakan penurunan angka kelahiran yang signifikan dibandingkan generasi baby boomer sebelumnya. Nah, ini gambarnya generasi X. Selanjutnya yang keempat ada generasi Y. Nah, generasi Y ini adalah generasi milenial, yaitu generasi yang lahir sekitar tahun 1981 sampai 1996 pada saat teknologi telah maju. Dan mereka tumbuh di dunia yang telah mahir menggunakan media sosial dan smartphone, sehingga sebagian besar dari mereka sudah mahir dengan teknologi. Dan kalau digambarkan, ini gambarnya, ini adalah generasi milenial. Selanjutnya yang kelima ada generasi Z. Adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai tahun 2012-an. Dan generasi Z ini merupakan generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi. Ini gambar generasi Z. Dan yang keenam ada yang disebut dengan generasi Alpha. Nah, ini adalah generasi yang lahir sekitar tahun 2010 sampai 2025. Dan generasi Alpha merupakan generasi pertama yang benar-benar telah hidup berdampingan dengan teknologi canggih sejak mereka dilahirkan. Dari alasan inilah mereka juga kerap disebut sebagai generasi digital. Nah, kalau digambarkan ini adalah mereka generasi Alpha. Nah, dari paparan tadi, jadi termasuk generasi manakah kalian? Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMPN 1 Cipongkor dengan materi teknologi informasi. Halo Alvin, sedang apa sih kamu? Kok serius amat? Ini loh, aku sedang mengikuti kegiatan MPLS di sekolah aku, SMPN 1 Cipongkor. Loh, kok MPLS-nya di rumah, gak di sekolah aja? Karena masih pandemi COVID-19, untuk mengurangi penyebaran virus, MPLS di sekolah aku dilaksanakan secara daring. Oh begitu, pantesan kamu tetap di rumah saja. Iya dong, sekolahku SMPN 1 Cipongkor selalu menaati protokol kesehatan. Pokoknya the best lah. Kelihatannya kamu asik banget nih. Apa sih materi MPLS kamu hari ini? Hari ini, materi MPLS di sekolahku membahas tentang teknologi informasi, manfaat, dampak, dan undang-undang terkait ITE. Wah, menarik sekali. Boleh dong kita ikut menyimak? Boleh dong. Yuk sama-sama kita simak. Created using Powtoon. Sekarang kita akan membahas salah satu materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, yaitu tentang teknologi informasi, manfaat, dampak, dan undang-undang. Semakin berkembangnya teknologi, maka juga semakin banyak bidang yang ada dan perlu untuk dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi informasi. Ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi informasi, mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju ini. Pengertian teknologi informasi.
Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Sedangkan menurut Wikipedia, pengertian teknologi informasi atau IT adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Nah, itu pengertian teknologi informasi. Sekarang kita lanjutkan ke manfaat teknologi. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangatlah penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik dikarenakan ada teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhannya seperti 1. Untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi. Nah, seperti terlihat di gambar ini adalah beberapa siswa menggunakan komputer untuk pendidikannya. Manfaat yang kedua, untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri, serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Apalagi, seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk produksi dalam jumlah yang besar. Nah, ini salah satu contohnya adalah produksi atau manufaktur ini dalam pembuatan sepeda motor ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk industri dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan teknologi saja. Nah, ini salah satu contohnya adalah internet banking. Internet banking ini sudah sangat memudahkan kita untuk melakukan transaksi keuangan di mana saja dan kapan saja. Karena internet banking ini bisa diakses dengan handphone, dengan laptop, atau dengan tablet. Dan manfaat yang keempat adalah untuk militer. Nah, ini untuk militer dengan teknologi informasi yang maju bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Nah, dengan adanya teknologi militer juga membuat suatu akses ketika berada di keadaan genting. Nah, ini contoh penggunaan dari teknologi informasi di bidang militer. Yang kelima, untuk teknik dan pengetahuan. Teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Nah, saat ini akses ilmu pengetahuan pun bertebaran di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah cukup dengan jaringan internet. Nah, begitupun dalam bidang teknik dan proyek-proyek tertentu. Nah, ini salah satu gambar membuat atau merancang proyek untuk kebutuhan teknik dan pengetahuan. Selanjutnya yang keenam, untuk kedokteran. Nah, untuk kedokteran, teknologi informasi bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan, teknologi
merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran. Nah, saat ini seperti bisa digunakan untuk men-scan, kemudian radiologi maupun USG. Nah, ini salah satu contoh manfaat teknologi informasi dalam bidang kedokteran. Ini untuk memeriksakan pasien ya. Yang ketujuh, untuk pemerintahan. Teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya, sehingga apa yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan cepat menggunakan teknologi. Nah, ini e-government, salah satu layanan pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat melalui jaringan internet. Selanjutnya yang ke-8, untuk hiburan dan permainan. Teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audio visual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Bahkan, kini banyak programmer tertentu sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baginya. Nah, contohnya ini ya, untuk permainan atau hiburan, ini ada beberapa orang-orang yang sedang bermain game menggunakan internet, tentunya memanfaatkan teknologi informasi. Yang ke-9, untuk bidang kriminal. Teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan. Bisa dengan mudah terdeteksinya pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Bahkan untuk kejahatan sekelas cybercrime, nah ini dapat dengan mudah dilacak lewat teknologi juga. Dan sekarang kita lanjutkan ke dampak teknologi informasi. Nah, dampak positif perkembangan teknologi. Yang pertama, mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Selanjutnya, dampak negatif perkembangan teknologi. Yang pertama, membuat candu terhadap gadget yang dimiliki dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, ini biasanya anak-anak, remaja candu terhadap HP atau Androidnya karena karena HP itu di sana ada banyak aplikasi yang bisa digunakan seperti bermedia sosial, bermain game, dan sebagainya. Yang kedua, berkurangnya sosialisasi antara manusia karena terlalu fokus kepada dirinya yang berinteraksi dengan teknologi. Dan yang ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dibandingkan manusia. Nah, peraturan undang-undang terkait teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ini ya, Presiden Republik Indonesia. Ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika. Jadi, transaksi elektronik
dan informasi ini memiliki undang-undang yang telah diatur oleh pemerintah, sehingga di sini ada peraturan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Di sini dimulai dari bab 7 pasal 27 sampai ke bawah. Kalian bisa baca di perundang-undangannya. Kemudian karena ada peraturan yang dilarang, tentunya ada sanksi pidana atau ketentuan pidana apabila ketentuan-ketentuan tersebut atau peraturan tersebut dilanggar. Di sini bab 11 ada ketentuan pidana. Pidananya bisa dengan penjara atau dengan denda. Bisa kalian baca nanti dengan teliti pada undang-undangnya ya. Nah, sekian itulah tadi tentang teknologi informasi, membahas tentang definisi, manfaat, dampak, dan undang-undang terkait teknologi informasi dan komunikasi. Ibu ucapkan terima kasih ya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang teknologi informasi mulai dari pengertian, kemudian manfaat, dampak, dan perundang-undangan yang mengikat atau terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ingat ya, kalian harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi karena ada ungkapan, jarimu adalah harimaumu. Jadi, bijak dalam menggunakan teknologi informasi ya dalam bermedia sosial. Ingat, jangan sekali-kali kalian melakukan bullying di media sosial. Nah, sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan kita di lain waktu. Tetap semangat belajar, selalu patuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me like